Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'rufa sifatil kamaliyah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khassahu Allahu man syaa'a min ibadihi al-ma'asir al-hukmiyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'allahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam man jalla wa ala wa ainahu sallallahu alaihi wasallam min jamalil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masuran mansura wa ala alihi wa ashabihi wasalikin ala nahjil banam khair wa thira amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelum kita lanjutkan kita rasul dulu ya. Rasul dulu pada musannif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa dzurriyyatihi wa syaikhina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa qala Sayyidina Utsman radhiyallahu an wajadu halawatal ibadah fi arba'ati asya' fi ada'i faradillah wa sani fi ijtinabi maharimillah fil amri bil ma'ruf wa tiqai sawabillah bin nahyi 'anil munkar. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam kita curahkan ke junjungan alam baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa para sahabat, para tabi'in, wabil khusus kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa istiqomahkan kita semua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bimbing kita dalam dengan taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita istiqomah menjalankan syariat Nabi, sehingga nanti kita semua mendapatkan maghfirah dari Allah dan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Luqmanul Hakim yang saya hormati, yang Allah muliakan, dan juga wabil khusus Ketua DKM Masjid Luqmanul Hakim beserta jajarannya, yang mana mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkahi, Allah berkahi segala langkahnya. Mudah-mudahan menjadikan wasilah memakmurkan masjid ini, menjadikan wasilah jembatan untuk mereka, untuk kita semua meraih daripada maghfirah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah yang Allah muliakan, dan alhamdulillah
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini ba'da maghrib tepatnya kita sama-sama melanjutkan halaqah, melanjutkan kajian yang mana ini kajian kita sama-sama kita dengarkan, kita sama-sama amalkan, mudah-mudahan menjadikan ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat untuk kita semua, manfaat bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, yang mana ini pengajian patut kita terus dan terus istiqomah, karena ini adalah kelakuan daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah melaksanakan daripada sholatnya khusus sholat 5 waktu, maka Rasulullah tidak lepas daripada halaqah dengan mustami'innya, dengan sahabatnya, dengan jamaahnya, dengan umatnya pada waktu itu. Kenapa? Karena itu adalah satu-satunya wadah untuk memberikan ilmu, untuk memberikan pengetahuan kepada para jamaah dan para sahabatnya pada waktu itu. Ini pun maka kita lanjutkan halaqah seperti ini ada kelakuan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita terus menerus kita lanjutkan, karena ini kelakuan Nabi yang mana siapapun yang melaksanakan, mengikuti daripada aturan Nabi, mengikuti daripada langkah Nabi, mengikuti daripada ajaran Nabi, maka berarti dia berada dalam sunnah Nabi. Sehingga kata Nabi, barang siapa yang mengikuti daripada sunnahku, maka dia nanti di surga akan bersamaku. Mudah-mudahan diantaranya kita semua menjadikan umat baginda yang mana nanti kita bersama Nabi di dalam surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, yang mana ini Allah Subhanahu wa taala tidak semua orang Allah berikan taufik seperti ini, hidayah seperti ini. Kenapa? Karena masih banyak yang mana memang sudah jauh-jauh hari kita beritahukan, bahkan sebelum kita melaksanakan sholat, biasanya di masjid-masjid itu kalau sebelum melaksanakan sholat, kita umumkan dulu tuh bahwa pada hari ini dan maghrib ada pengajian rutinan. Itu memang di setiap masjid seperti itu. Tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk hadir di ini majelis taklim, berada di Masjid Luqmanul Hakim. Ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berarti itu adalah yang mana telah dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia ada dalam hidayah Allah, ada dalam taufik Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan taufik Allah, mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamanya terus-menerus istiqomah taklim atau belajar, karena belajar ini tidak ada ujungnya. Sampai kapanpun kita tetap ngaji, sampai kapanpun kita tetap belajar, sampai mati pun kita tetap diajikan. Kalau udah mati nggak ngaji lagi. Jadi putusnya ngaji itu setelah kita mati, itu pun masih diajikan sama tetangga kita, saudara kita, gitu kan. Hadirin kaum muslimin jamaah sekalian, tadi sebelum kita lanjutkan sebagaimana materi yang mana kemarin diminta oleh DKM Ustadz Asep, yang mana sebelum kita lanjutkan untuk memotivasi kita supaya kita semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tadi saya sampaikan satu hadis, yang mana hadis itu dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu memberikan kiat supaya kita semangat dalam ibadah kepada Allah, kita supaya semangat menjalankan syariat Nabi, kita supaya semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang mahdhuh maupun yang ghair mahdhuh, baik yang wajib maupun yang sunnah. Wajadtu halawatal ibadah, kata Sayyidina Utsman, wajadtu halawatal ibadah fi arba'ati asya. Aku menemukan manisnya ibadah
kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 4 hal. Jadi kalau orang sudah merasakan manisnya dalam ibadah, nikmat melaksanakan ibadah, maka dia tidak akan berani melepaskan itu ibadah. Kita sudah merasakan nikmatnya dalam sholat malam misalnya, kita sudah nikmat melaksanakan sholat duha, sholat hajat, sholat tasbih, sholat-sholat yang lainnya, maka kalau kita sudah merasakan nikmatnya, maka itu sholat tidak akan kita tinggalkan. Contoh misalnya kita sholat duha nih, biasanya sholat duha itu akan tajlibur rizki, artinya untuk menarik rezeki. Siapa yang dia dawam istiqomah menjalankan sholat duha, maka akan selalu dimudahkan jalan keluar dari segala kesulitan. Dan siapapun dia istiqomah menjalankan sholat duha, maka akan diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah istiqomah terus menerus sholat duha sebelum kita berangkat kerja, kita berangkat kerja biasanya jam 8 ya, jam 7 lah, setengah 8 kita sebelum melangkahkan kaki berangkat kerja, maka lakukan sholat duha 2 rakaat, sholat duha rakaat, maka insya Allah setiap langkah kerjanya itu luar biasa berkah dan hasilnya pun akan berkah. Kita terus istiqomah sholat duha walaupun 2 rakaat, istiqomah sholat duha. Nanti lama kelamaan kita sudah istiqomah dan sudah merasakan nikmat dalam ibadah, dalam sholat duha. Selain nikmat melaksanakan sholat duha itu, dan kita akan merasakan keajaiban-keajaiban dengan sholat duha tersebut. Maka kalau kita sudah merasakan nikmat setelah sholat duha ini, ternyata begini nikmat, hati itu akan hati itu anteng, hati itu tidak gundah gulana, hati itu pokoknya anteng lah, nggak ada kacau balau, hati itu anteng terus, rezeki pun alhamdulillah selalu berkah. Maka yakin kita tidak akan meninggalkan sholat duha kalau kita sudah merasakannya. Bukan sholat duha doang, tapi memang tujuan kita itu bukan karena itu. Bukan karena itu, tetap kita sholat duha itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah. Tapi di samping itu, kena kita istiqomah sholat duha, maka akan merasakan nikmatnya dan merasakan merasakan kemanfaatannya. Walaupun kita tidak minta, misalnya ketika sholat duha, walaupun kita tidak minta rezeki, tidak minta keberkahan, tapi secara tidak langsung, tapi kita secara otomatis, maka sholat duha itu akan merasakan apa akan kita rasakan kenikmatannya dan keberkahannya. Contoh seperti itu. Begitupun sholat wajib, apalagi sholat wajib. Sholat wajib itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang pertama kata Sayyidina Utsman? Supaya kita semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi adai faraidillah, mengerjakan apa yang diperlukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi, itu sholat duha perintah Allah, semua sholat wajib perintah Allah. Kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan merasakan nikmat dalam ibadah. Tidak pernah bolong sholatnya, sholat wajibnya, sholat fardunya tidak pernah bolong, sholat wajib zuhur asarnya tidak pernah bolong. Itu yasiriha wa asriha, baik di waktu sulit maupun di waktu luang, maupun di waktu luang ataupun waktu sempit, tetap kita sholat. Walaupun kita kerja, tetap kita menyempatkan untuk sholat, karena sholat itu tidak toleransi. Sholat itu tidak toleransinya. Tetap sesibuk apapun, begitu datang undangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus mengerjakannya, karena itu undangan Allah. Kan diantaranya undangan Allah itu ada 3. Undangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 3.
Kemarin udah disampaikan apa teh? Satu azan. Yang kedua panggilan rahmatullah. Panggilan yang ketiga panggilan baitullah. Itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Azan itu panggilan Allah. Kematian itu adalah panggilan Allah juga. Yang ketiga baitullah itu juga panggilan Allah hakikatnya. Nah, begitu sudah datang azan, maka bergegaslah kita datang ke mushola, datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita terus istiqomah melaksanakan kefarduan dari Allah. Jangankan kefarduan, ala adullukum ala abwabil khair. Qultu as-shawmu junnatun wa shadaqatu burhan wa qiyamul abdi fi jawfil lail yutfi'u kulli khati'ah. Jangankan yang fardu, yang sholat sunnah pun harus kita kerjakan. Kenapa? Karena tadi kita mengerjakan sunnah Nabi berarti kita mengikuti ajaran Nabi. Siapa yang mengerjakan ajaran Nabi, maka dia nanti akan bersama Nabi di dalam surga. Ala adullukum ala abwabil khair. Aku tunjukkan, kata Nabi, aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan. Di antaranya puasa, di antaranya puasa sunnah. Itu pintu kebaikan. Nabi suka mengerjakan puasa Senin, sama Kamis. Itu kelakuan Nabi. Makanya siapa yang mengerjakannya berarti dia telah mengikuti sunnah Nabi. As-shawmu junnatun, dan puasa itu akan menjadikan perisai, benteng bagi kehidupan kita. Benteng, bukan hanya benteng di dunia saja, akan menjadikan benteng di akhirat. Coba kita misalnya istiqomah puasa Senin Kamis, itu akan jadi junnah, itu akan jadi benteng, itu akan jadi perisai nanti di akhirat. Perisai dari apa? Ya jadi perisai api neraka, perisai siksa Allah, dari siksa Allah, perisai daripada azab kubur, perisai daripada segala azab Allah Subhanahu wa taala. Sunnatun wa shadaqatu burhanun, dan sodako itu kelakuan Nabi, burhan akan menjadikan penyelamat nanti di hadapan Allah. Wa qiyamul abdi fi jawfil lail fi kulli khati'ah, dan berdiri di tengah malam artinya sholat di tengah malam, bukan berdiri di tengah malam, joget tengah malam, bukan. Artinya qiyamul lail itu sholat di tengah malam, yang mana malusnya luar biasa, godaannya luar biasa. Iya, sholat malam itu godaannya luar biasa. Rajin sholat bangun malam kalau ada piala dunia doang. Itu mau berani, wayah gimana ge itu mau berani bangun malam. Nah, itu. Tapi kalau udah sengaja sholat malam, masya Allah luar biasa, ini beratnya luar biasa. Nih, tapi kalau kita istiqomah, yutfi'u fi kulli khati'ah, maka sholat malam itu akan menghapus dari segala dosa. Kan tempatnya tobat pun di tengah malam. Kita tobat, minta doa kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah malam. Itu fi kulli khati'ah akan menghapus segala dosa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang pertama tadi kata Sayyidina Utsman, supaya kita merasakan manisnya dalam ibadah, nikmat dalam ibadah, baik yang sunnah maupun yang wajib, maka jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat fardu. Sholat fardu itu kan tiang agama ini musola, kalau nggak ada tiangnya kira-kira runtuh apa kagak? Runtuh, nggak berdiri. Contoh misalnya kita nih, tulang belulang yang ada dalam tubuh kita itu seolah-olah tiangnya tubuh kita. Kalau manusia nggak ada tulangnya gimana coba? Daging doang kan? Iya, nggak akan bisa berdiri. Nah, begitupun agama, begitupun sholat ini adalah tiang agama. Berarti kalau orang meninggalkan sholat fardu, berarti seolah-olah dia sedang menghancurkan agamanya sendiri. Bahkan diantaranya dilihat daripada kitab Syafinama, diantaranya hawayun nanti yang tidak dimuliakan itu manusia
hayawan yang tidak termasuk dimuliakan itu adalah manusia yang suka meninggalkan sholat. Bahkan boleh hukumannya dicambuk, bahkan kalau dia menghina karena sholat maka boleh digorok. Iya, menghinakan sholat. Masya Allah. Makanya di antara hayawan yang tidak dimuliakan itu orang-orang yang suka meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kita meninggalkan sholat. Yasiriha wa asiriha, di waktu sempit maupun waktu luas. Wasani, yang kedua kata Sayyidina Utsman, yang akan merasakan, supaya kita merasakan manisnya nikmat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fijtinabi maharimillah, menjauhkan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kosongkan diri kita, tubuh kita daripada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai masuk yang apa yang diharamkan oleh Allah. Jangan yang sampai masuk makanan-makanan yang dihasilkan dari perkara yang haram. Kenapa? Karena itu akan jadi efek samping dalam tubuh kita untuk semangat ibadah kepada Allah. Akan menjadikan malas ibadah. Kalau tubuh manusia, kalau manusia sudah banyak makan yang haram, banyak makan yang haram, hasil korupsi, hasil maling, hasil begal dan sebagainya, maka itu tidak akan menjamin dan tidak akan merasakan nikmat dalam ibadah. Jangan makan yang besar, yang kecil aja yang haram. Memakan perkara-perkara yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, maka apa kata Nabi? Iza nabata minal haram fannaru aula bih. Iza nabata minal haram fannaru aula bih. Tatkala tumbuh satu perkara yang haram dalam tubuh manusia, maka akan pertama yang Allah masukkan ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan orang yang memakan perkara-perkara yang haram nanti akan dirubah perutnya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan lebih gede daripada gunung Uhud. Masya Allah, kita bayangkan gunung Uhud, belum pernah tahu ya. Dah tahu belum gunung Uhud? Belum. Insya Allah nanti kita umrah bareng. Bukan promosi, bukan. Insya Allah nanti kita umrah bareng biar tahu gunung Uhud. Manusia yang mana tubuhnya banyak dimasuki barang-barang yang haram, Subhanahu wa taala perutnya bagaikan lebih gede daripada gunung Uhud, dan di dalamnya akan disamperi, akan dimasuki dengan sujaul aqra. Apa sujaul aqra? Hewan-hewan atau ular. Sujaul aqra itu ular-ular yang galak, ular-ular yang besar. Nauzubillah, itulah siksaan orang-orang yang memakan perkara yang haram. Nauzubillah min dzalik. Sehingga bahkan Nabi, yang ditakuti oleh Nabi di akhir zaman itu, yaitu umatku tidak sedikit akan gampang memiliki atau memakan perkara-perkara yang haram. Tubuhnya akan dimasuki perkara-perkara yang haram. Coba sekarang ya, insya Allah begitu gampangnya sesuatu dimudahkan dengan sesuatu yang mana umat itu banyak terkecohkan dengan perkara-perkara yang haram. Nah, benteng untuk kita supaya kita jauh dari perkara-perkara yang haram, maka banyaklah nasihat-nasihat, banyaklah kita dengarkan nasihat-nasihat para alim ulama, banyaklah kita mendengarkan nasihat-nasihat para asatidz, guru-guru kita. Supaya apa? Supaya kita punya benteng, supaya kita tidak rakus, supaya kita tidak punya benteng, supaya kita tidak rakus, supaya kita tidak apa yang dimakan, mau haram mau halal, yang penting gua kenyang. Nah, gitu kan. Ya, itu orang yang jauh dari agama omongannya seperti itu. Tapi orang yang sering hadir di majelis taklim, dia banyak mendengarkan nasihat-nasihat agama, banyak mendengarkan nasihat-nasihat ulama, maka insya Allah dia akan punya benteng, akan punya rem. Oh, dia akan mempertimbangkan. Dia bertanya dulu,
ini perkara ini kira-kira haram apa kagak ya. Dia nggak asal caprok, dia nggak asal makan, selalu bertanya. Kalau ada dalam keraguan, kalau ada keraguan dalam hatinya sesuatu tersebut, maka dia akan selalu menanyakan kepada orang yang paham, orang yang tahu. Kenapa? Karena tadi kita punya benteng, karena kita sering hadir di majelis taklim, mendengarkan nasihat-nasihat ulama. Itulah benteng yang sesungguhnya yang akan menjaga tubuh kita, diri kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Fijtina bi maharimillah, saghiriha wa kabiriha. Jauhkan diri kita dari perkara-perkara yang haram. Fi saghiriha wa kabiriha, perkara yang haram, yang besar maupun yang kecil. Yang kecil segede biji sawi masuk ke dalam tubuh kita, hasil daripada perkara yang haram, maka nanti mah akan tumbuh besar. Kalau kita tidak ditobatin tuh, maka itu tidak akan dihapus, dibiarin aja. Misalnya kita punya dosa, besar dosa kecil, lalu kita biarkan, enggak ada tobat, dibiarin aja, enggak mau tobat, enggak mau minta ampun, enggak mau istighfar, dibiarin itu dosa, maka semakin lama akan semakin besar. Kenapa? Karena perkara yang kecil, dosa yang kecil itu tidak boleh kita anggap biasa-biasa saja. Kenapa? Karena semakin banyak kita melakukan dosa-dosa kecil, maka nanti akan semakin besar. Gitu. Akan semakin besar. Nah, saghiriha wa kabiriha, maka jauhkan diri kita dari segala perkara-perkara dosa yang kecil maupun yang besar. Kenapa? Karena dosa ini tadi akan semakin banyak kita berdosa kepada Allah, maka akan semakin menghalangi daripada manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manis ibadah. Coba contoh misalnya, dia kelakuannya setiap hari mabok, misalnya pulang kerja mabok, mau berangkat kerja juga mabok, terus berdosa. Dosa itu dilakukan setiap hari, maka itu akan menjadikan benteng, menjadikan penghalang bagi dia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi dosa itu efek sampingnya akan menjauhkan diri kepada Allah. Itu. Jangan dianggap biasa. Memang kita ini tidak luput daripada dosa, dan harus kita sadari bahwa kita ini tidak luput daripada dosa. Setiap orang itu pasti mempunyai dosa. Apalagi sekarang masya Allah, bikin dosa enggak harus nonton layar tancap. Dulu orang tua ya kita merasakan dulu kita waktu kecil, tahu tahun berapa kecilnya. Itu kita merasa berdosa itu kalau kita melihat dangdutan, melihat tayang tancap. Kan dulu tayang tancap, nonton TV juga harus bayar 1.000 kan. Sekarang agak layar tancapnya udah masuk ke kamar karena iya, TV-nya oleh 1.000. TV-nya udah masuk ke kamar, handphonenya udah masuk ke kamar, medianya udah masuk ke kamar. Kita begitu masuk ke kamar, buka beranda, udah langsung ngomong apa baik kan? Dilewatin sayang, misalnya, kalau dilewatin, nah gitu, masya Allah. Dosa itu masya Allah paling gampang sekarang itu. Ya, jadi harus baik-baik kita menjaga diri, jaga mata kita, jaga mulut kita, karena setiap saat bisa berdosa. Maka sering kita berdosa, maka seringlah kita berdoa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fijitina li maharimillah, jauhkan diri kita dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita merasakan manisnya semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fil amri bil ma'ruf. Yang ketiga, kata Sayyidina Umar, supaya kita merasakan nikmat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
fil amri bil ma'ruf wa huwa kullu ma yasulu fi syar'i wa tighaw sawabillah, yaitu mengerjakan fil amri bil ma'ruf, mengajak dalam kebaikan. Mengajak dalam kebaikan itu akan menyebabkan daripada dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, akan menyebabkan rasa nikmat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fil amri bil ma'ruf. Fil amri bil ma'ruf ini berarti tugasnya kita dakwah. Fil amri bil ma'ruf itu mengajak orang dalam kebaikan. Memang ini adalah perintah Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Kita mukmin dan mukminat ini adalah bersaudara dan kekasih Allah Subhanahu wa taala harus kita tanamkan saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi. Maka ya'muruna bil ma'ruf, ajaklah saudara kita kepada kebaikan. Itu tugas kita. Jadi dakwah, mengajak kebaikan itu bukan tugas ustaz, bukan tugas ustaz, bukan tugas kiai. Jadi untuk semua orang yang beriman wajib mengajak kebaikan, berdakwah. Yang tadinya malas ke masjid, itu kewajiban siapa? Bukan kewajiban DKM doang, bukan. Kewajiban kita masyarakat blok apa ini? Blok P. Tugas kita blok P ini mengajak orang berbuat baik. Yang tadinya malas ke masjid, kita ajak ke masjid. Yang tadinya nggak pernah nongol majelis taklim, kita ajak ke majelis taklim. Yang tadinya yang tadinya dia tidak pernah kumpul dalam ngopi bareng, ngopi itu ngobrolin perkara iman, itu ngopi, bukan ngopi hitam doang. Misalnya dia tidak pernah ngumpul membicarakan tentang iman, membicarakan tentang ibadah, kita aja. Itu tugas kita. Perintah Allah Subhanahu wa taala, wa yanhauna 'anil munkar, dan yang kedua tugas kita itu mencegah daripada kemungkaran. Itu tugas kita, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal ini. Ini adalah tugas kita, bukan tugas ustaz, bukan tugas kiai, bukan tugas para habaib saja, bukan. Ini adalah tugas kita, langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'muruna bil ma'ruf, ajak dalam kebaikan, itu tugas kita. Dakwah itu tugas kita. Jangan mentang-mentang saya ke masjid juga tiba ke masjid doang, ngaji juga tiba ngaji doang, boro-boro ngajak orang lain. Jangan sampai kayak itu. Justru kita belum bisa benar sholatnya, belum bisa benar ke masjidnya, belum bisa benar istiqomah ke masjidnya. Justru kita supaya termotivasi dengan obrolan kita, dengan omongan kita, maka ajaklah saudara kita yang tadinya tidak pernah ke masjid jadi ke masjid, kita ajak. Contoh misalnya Ustadz itu ya sama aja kayak biasa kayak kita ini. Kalau waktu datang malas sholat berjamaah ya malas aja sama. Tapi kadang-kadang termotivasi dengan omongan sendiri. Ini kata orang itu ustaz. Tapi begitu dia tahu waktu dohor, diem baik di rumah. Bisanya ngomong doang ngajak sholat berjamaah. Tapi gua diem baik. Nah, itu akan datang termotivasi. Bahkan akan datang menyemangat dalam sholat berjamaah, Begitupun kita, walaupun kita masih belang bentong sholatnya, tapi kita pernah ngajak orang, maka kita akan termotivasi dengan mengajak orang. Itu ajak taklim, ajak sholat berjamaah. Itu adalah tugas kita. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak dalam kebaikan. Dan bukan sholat doang, mengajak kebaikan itu. Wa yanhauna 'anil munkar, lalu mencegah daripada kemungkaran. Misalnya ada orang bermaksiat, ada orang zina, itu juga tugas kita.
ada orang mabuk, itu tugas kita menyadarkan. Orang zina, itu tugas kita menyadarkannya. Itu tugas kita semua. Makanya tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita berdakwah, yaitu diantaranya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Al munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Dan makanya jangan sampai kita termasuk orang-orang munafik. Jangan sampai kita termasuk golongan-golongan orang munafik. Bagaimana orang munafik? Orang munafik itu al munafiqat wal munafiqat ba'dhum min ba'd ya'muruna bil ma'ruf. Orang munafik dengan orang munafik itu dia ya'muruna bil munkar, selalu ngajak kemungkaran. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, sebaliknya dia selalu mencegah daripada kebaikan. Kalau giliran kemungkaran mah, giliran kemaksiatannya, masya Allah semangatnya. Berapapun biayanya dikorbanin, berapapun biayanya, pokoknya udah dah, gua ini semuanya yang nanggung. Panggungnya saya nanggung misalnya, udah airnya saya nanggung, yang penting penonton duduk manis aja. Masya Allah. Nah kayak gitu tuh yang disebut kata Allah Subhanahu wa taala ya'muruna bil munkar, itu mengajak dalam kemungkaran. Maka masya Allah, setiap orang yang datang ke itu tempat kemungkaran, itu tempat kemaksiatan, maka dia mendapatkan dosa apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka tonton. Gitu. Ada orang mengajak kemungkaran, mengajak kemaksiatan, datang ke satu maksiat, datang ke satu tempat yang mana itu adalah termasuknya tempat kemaksiatan, semuanya berbondong-bondong, ada 1000 orang, 500 orang misalnya, datang ke itu tempat, duduk manis dia dan lain sebagainya. Maka orang yang menanggung, orang yang mengadakan acara, orang yang mengadakan acara tersebut, dia akan mempunyai dosa seperti apa yang mereka kerjakan. Nauzubillahi min dzalik. Insyaallah, makanya jangan, itu akan mengundang dosa, dosanya ditumplekin untuk orang yang mengundang tersebut. Wa yanhaunil munkar wa yanhaunil ma'ruf, dan orang munafik itu dia akan selalu mencegah daripada kemakrufan, kebaikan. Kalau dari kebaikan, misalnya panitia masjid datang mau maulid, datang ke warga, giliran maulid mah ngasihnya ngecrek, biasa ngecrek ngasihnya cuman goceng. Giliran dangdut mau udah berapa game udah saya tanggung. Nah itu tuh bahaya. Itu fawal munafiqun, diantaranya adalah tanda-tanda orang munafik. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, mencegah kemakrufan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah wa hadakum. Bisa ada terasa. Nah itu diantaranya, diantara kata yang mana disampaikan kata Sayyidina Utsman radhiyallahu an, kiat supaya kita semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada berapa? Ada 4. Satu tadi fi ada iqra'illah, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, fijitina bi maharimillah, jauhkan diri kita, keluarga kita dari segala apa yang diharamkan oleh Allah. Jaga diri kita, keluarga kita. Yang ketiga, fil amri bil ma'ruf, yaitu mengajak orang kebaikan. Yang tidak pernah sholat, kita ajak sholat. Tadinya tidak pernah datang ke masjid, kita ajak datang ke masjid. Tadinya tidak pernah taklim, kita ajak taklim. Itu adalah tugas kita. Yang keempat, wayan nahyi 'anil munkar, yaitu mencegah dari kemungkaran. Insyaallah kalau kita mampu melaksanakan di antara yang 4 hal ini, maka kita akan diberikan kenikmatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan Allah berikan, akan Allah tuntun hati kita, jiwa kita dengan merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi sholat fardu, yaitu
perintah Allah Subhanahu wa taala yang mana kita laksanakan setiap sehari semalam, yaitu 5 waktu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah wa hadakum. Tadinya mau sedikit tapi keburu isya. Materinya ini adalah tafsir. Kita mulai dari surat An-Naba ya, dari surat An-Naba untuk malam ini karena nggak keburu waktunya. Insya Allah di pekan yang akan datang kita lanjutkan, kita bahas pertama dari surah An-Naba dulu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah wa hadakum, karena waktu sudah masuk waktu Isya kan tadi? Ada waktu Isya. Mungkin sampai di sini dulu. Ini adalah tadi kiat-kiat supaya kita semangat dalam ibadah. Yuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita ada dalam kesemangatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dituntun dengan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih semangat lagi dalam ibadah kepada Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang saya hormati, yang Allah muliakan, mohon maaf kurang dan lebihnya. Belum sampai ke materi utama. Insya Allah mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di minggu yang akan datang. Kita sama-sama belajar lagi, kita sama-sama taklim bersama. Mudah-mudahan taklim yang kita dengarkan ini, walaupun hanya mendengarkan, mudah-mudahan menjadikan ilmu yang manfaat dan berkah, bekal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Aku berkata hadza fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.